Teman-teman semua, pernah gak sih kita itu merasa kalau kita berbuat baik, justru kita itu yang kelihatan beda sendiri. Contohnya, di saat orang lain mencontek dan kita berusaha untuk jujur, itu rasanya kita kayak jadi orang yang satu-satunya pakai earphone, tapi gak ada musiknya. Sepi, sendirian, dan hening. Pada hari ini, saya akan mengajak teman-teman memaknai satu hal yang mungkin kita sering lupa, bahwasanya menjadi orang baik di tempat orang yang tidak baik itu bukan suatu kelemahan. Justru itu adalah keberanian yang tidak semua orang miliki. Kita pasti pernah menjumpai berbagai macam tipe orang. Ada yang memang dia itu baiknya tulus, ada di saat kita sedih, dan ada di saat kita senang. Dan ada juga yang dia itu baiknya karena ada butuhnya aja. Maka dari itu, saya akan mengajak teman-teman memaknai satu hal yang sederhana tetapi bermakna bagi kita semua dan masa depan kita, yaitu bagaimana menjadi orang yang baik walaupun di lingkungan yang tidak baik. Kenapa itu penting? Karena kebaikan itu bukan reaksi, tapi kebaikan itu pilihan. Pilihan untuk tetap berbuat baik meski orang lain mengambil jalan pintas. Pilihan untuk tetap berkata sopan di saat orang lain ngomong nyinyir. Pilihan untuk tetap datang tepat waktu di saat orang lain memakai jam karet edisi premium. Dan pilihan untuk tetap menjadi baik walaupun balasannya tidak saat itu juga. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat zarah pun, maka Allah akan membalasnya. Kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun itu, sesepele menyingkirkan duri di jalan, sesepele menyingkirkan batu di jalan, pasti Allah akan membalasnya. Kita akan melihat balasan kebaikan itu di dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu di akhirat berupa pahala, dan keadaan yang kedua yaitu di dunia berupa energi positif, ketenangan, dan hati yang lapang. Teman-teman semua, kebaikan itu bukan untuk orang lain saja, tetapi untuk diri kita sendiri. Secara tidak langsung, kalau kita berbuat baik, kita itu telah menciptakan lingkungan yang nyaman, hati yang tenang, dan hidup yang lebih damai. Selain itu, kebaikan adalah investasi jangka panjang. Maka dari itu, tetaplah berbuat baik, bukan karena dunia telah memperlakukan kita dengan baik, tetapi karena kita layak diisi dengan hal-hal yang baik. Jadi teman-teman, kalau kita dihadapkan pada situasi yang membuat kita ragu, ingat satu hal teman-teman. Jangan biarkan keburukan orang lain merusak kebaikan yang ada pada diri kita. Dunia tidak butuh banyak orang yang pintar tapi licik, tetapi dunia butuh orang yang baik tetapi konsisten. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Dan semoga kita selalu diberi kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari saya, bila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.